Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama gua Aston di Ngevlog. Jadi kali ini gue lagi di daerah Ciberem, Pajaten, Kecamatan Kartasari, Kabupaten Bandung. Jadi gue tuh baru pulang ngelayat uak gua gitu. Saudara gua ada yang meninggal kemarin. Jadi kemarin malam gua dari Pangalengan langsung ke sini gitu. Tadinya gua mau sambil ngevlog, cuman karena kemarin tuh buru-buru banget gitu, sama ditambah malam juga gua kesininya, jadi nggak sempet gitu. Jadi gua baliknya aja sekalian ngevlog gitu. Jadi sebenarnya gua tuh aslinya orang sini sih, orang Ciberem, tepatnya di dekat pasar lama. Tapi tadinya gua mau ngevlog dari rumah gitu ya, dari rumah saudara gua, cuman tadi ada kendala, jadi gua baru mulai on camnya di jalan barusan. Kebetulan jalur sini tuh lagi ramai banget cuy, lagi viral ya guys ya. Soalnya dulu tuh jalan ke sini tuh kalau dari Pangalengan atau dari Ciparai Bandung, kalau mau lewat ke sini ke Kecamatan Kartasari tuh mau ke Pangalengan, jalannya tuh hancur banget cuy. Aduh, basah-basahan. Hancur banget kalau dulu, tapi sekarang bulan kemarin lah dibenerin, sekarang udah beres juga, alhamdulillah gitu. Jadi nggak lama. Biasanya kalau Pangalengan ke Ciberem tuh jarak tempuhnya tuh sekitar 1,5 jam gitu, soalnya jalannya yang jelek banget gitu. Tapi sekarang udah bagus banget, malahan kemarin juga sempat viral juga jalannya. Boleh cek aja videonya, dicari aja. Di sini tuh ada tempat wisata namanya Cisanti, sebelah sana Cisanti itu danau atau situ Cisanti. situ berarti situ Cisanti namanya, masuknya Kecamatan Kartasari. Dan itu kalau buat ngadam gitu ya, cukup enak kan pokoknya mah. Soalnya di bawah gunung banget gitu, jadi hawanya hawa dingin segar gitu. Kalau sekarang sih enak gitu. Kalau kesini tuh malam-malam juga nggak terlalu serem-serem banget gitu. Emang sih sekarang juga masih agak serem, soalnya minim pencahayaan gitu, minim lampu jalan. Jadi kalau malam tuh pasti agak poek, medem pokoknya mah. Cuman kalau jalannya bagus kayak gini ya enak-enak aja sih. Cuman kalau dari daerah Ciparai gitu ya guys ya, dari Bandung atau dari Buah Batu gitu, menuju ke sini tuh kalau musim hujan harus hati-hatinya tuh daerah
apa ya, Neglasari itu yang sebelum Polsek Ciberem kalau nggak salah. Di situ kadang suka apa, longsor gitu, soalnya kan atas bawah kebun, jadi si tanah-tanah yang dari perkebunan, bukan perkebunan sih, kebun punya penduduk setempat. Aduh, mendadak cuy. Penduduk setempat gitu suka turun gitu ke jalan, jadi licin banget cuy kalau udah turun gitu, udah musim hujan. Terus si airnya nggak ada pembuangan gitu ya gitu, jadi si tanahnya tuh ke jalan gitu, bikin banjirnya tuh banjir bukan sama air tapi sama letak lumpur gitu. Tapi kalau udah nyampe sini aman-aman aja sih, soalnya sepanjang perjalanan sini tuh semuanya kebun teh. Pokoknya kalau buat ngadem recommended banget lah buat ini, mumpung masih bagus jalannya, jadi recommended lah buat jalan-jalan ke sini. Buat boteram sama keluarga juga lumayan enak lah. Jadi kalau dari arah Bandung guys ya, kalau lewat sini mau ke arah Pangalengan lumayan banyak ini sih, banyak apa, lokasi tujuan gitu. Jadi kalau di daerah Ciberem tadi itu ada situ Cisanti, terus ke depannya ada kebun teh, sepanjang perjalanan semua kebun teh gitu. Terus pas udah mau masuk ke Pangalengan, udah masuk ke Kecamatan Pangalengan, itu ada namanya Cibolang tuh tempat wisata, bisa dibilang tempat wisata legend ya guys ya. Jadi itu tuh tempat wisata apa, tempat berendam gitu, berendam air panas. Pokoknya enak banget lah kalau sore-sore gitu, malam-malam enak sih. Cuman kalau di situ tuh kalau malam agak serem anjir. Kalau malam tuh agak serem di situ. Jadi kalau mau berendam gitu yang bukan kawasan sih, ya kawasannya rame, terus tempatnya enak gitu, yang 24 jam. Di Pangalengan tuh ada namanya Pesona Alam kalau nggak salah, Carita Alam gitu. Gue lupa lagi soalnya, kalau nggak salah ini apa ya, gak tau Pesona Alam, gak tau Carita Alam gitu. Nanti gua spill aja lah tempatnya ya guys ya, nanti gua kasih ini di videonya, kasih namanya. Banyak bangunan-bangunan ini peninggalan Belanda kalau di sini. Jadi yang tempat-tempat bagusnya tuh di sini kan kawasan perkebunan gitu ya guys ya. Perkebunan di sini tuh kan peninggalan dari Belanda gitu ya. Peninggalan dari dulu waktu masih dipegang sama Belanda, jadi diwarisin sama orang-orang kita gitu, orang Indonesia. Penjelasannya seri banget gitu ya guys ya, soalnya gue juga cuman tahu dikit-dikit gitu, nggak terlalu paham banget. Lagian gue juga nggak mau bahas itu. Kalau sekarang tuh gue mau nikmatin perjalanan di jalan Kecamatan Kertasari, daerah Kertasari menuju ke Pangalengan cuy. Lihat tuh, tehnya tuh lumayan agak segar gitu, pohonnya masih banyak. Pokoknya hari ini gue mau nikmatin perjalanan aja. Udah lama juga gue nggak pulang ke kampung tempat lahir gue gitu, jadi gue ya nikmatin perjalanan kali ini aja.
Sorry guys ya kalau gua ngomong agak belibet gitu. Sorry juga kalau yang nggak ngerti. Soalnya gua nggak terlalu jago ngomong, ditambah masih agak malu-malu juga kalau ngomong gitu. Jadi ya sebisa-bisanya gua aja lah sambil belajar lah. Duh, asap euy. Ini tuh jam berapa ya? Jam 10, jam 10 kurang. Tapi suasananya tuh masih ini, masih segar gitu, masih enak lah. Cuman cuacanya agak mendung sih ini. Cuacanya agak mendung cuy. Mudah-mudahan nggak keburu hujan gitu. Bapak lagi mengut kayu bakar. Desa Santosa. Oh, kita udah masuk Desa Santosa. Kalau nggak salah Desa Santosa tuh udah masuk Kecamatan Pangalengan. Kalau nggak salah gitu ya guys ya. Atau udah misah gitu ya. Kalau yang tahu boleh komen-komen lah. Takutnya salah gua gitu. Cuma setahu gua emang udah masuk gitu, udah masuk Pangalengan gitu. Soalnya kalau nggak salah di sini tuh nggak ada kantor kecamatan, adanya juga kantor desa kalau di sini. Berarti masuk Kecamatan Pangalengan kayaknya gitu. Cuma kebayang aja gitu kalau mau ngurusin apa gitu, lumayan agak jauh cuy. Apalagi ada daerah sini tuh namanya daerah Sedap, terus kesananya lagi ada namanya Pepandayan, tapi bukan Pepandayan Garut yang di sana ya. Tapi emang ini sih kalau menyusuri gunung gitu ya, emang tembusnya ke sana gitu, ke apa? Ke daerah Pepandayan, Gunung Pepandayan. Terus ada lagi daerah apa ya, Sedap. Terus pokoknya masih banyak lah. Nanti gua tunjukin jalannya. Jadi kalau jalan ke sana tuh kalau sekarang udah lumayan bagus sih. Kalau dulu tuh waduh gitu lebih parah cuy. Jalannya kayak walungan saat. Pokoknya jalannya tuh batu-batuan semua anjir. Kalau sekarang mah udah kayak gini, udah di beton, enak sih. Jadi cepat juga gitu akses jalan ke sananya. Aduh, udah mendung cuy. Nah ini perkebunan teh, tapi masih operasi, tapi kelihatannya udah ini udah kayak nggak kerawat gitu. Nah itu udah masuk Santosa, bundaran pertigaan Santosa Tugu, Santosa apa ya, Sejiwa atau apa tadi. Nah di sini tuh yang ada Desa Santosa tuh. Cuman kecamatannya kayaknya yang masuk Kecamatan Pangalengan, soalnya nggak ada kantornya cuy. Oh iya guys, jadi sini tuh kalau lewat sini ada tempat wisata namanya apa ya, Cihaniwung. Ini Cihaniwung di sini. Cuman kayaknya udah kurang terawat, nggak kayak pas pertama dibuka cuy. Pas waktu pertama dibuka di sini tuh ramai banget cuy. Cihaniwung. Enak cuy, jalannya udah enak kayak gini nih. Kalau dulu tuh waduh, di sini dari mulai yang tadi ya guys ya, dari pas ada Tugu Desa Santosa yang tadi sampai sini tuh jelek anjir kalau dulu.
3 bulanan ke belakang itu masih jelek cuy. Kalau sekarang udah enak tuh, wah mantap pokoknya. Nah ini nih jalan yang lagi rame. Malam aja gua jalanin motor gitu. Biasanya 1,5 jam, pas malam tuh gak kerasa gitu. Gua kan habis maghrib berangkat gitu ya guys ya. Habis maghrib terus berangkat ke sini, nyampe ke sana tuh ke Ciberem cuman setengah jam, nyampe Isa kalau nggak salah. Oh ini ada, aduh, ada yang masih jelek dikit, nanggung gini ya. Padahal ini sebelah sini malah bagus. Kebiasaan kalau benerin jalan kadang suka gitu. Pemandangannya kayak gini cuy, pokoknya enak banget lah. Seger cuy. Pandangan gua serasa luas banget gitu kalau di sini tuh. Nah ini yang habis pada metik. Jalan sini tuh kemarin sempat viral cuy, karena jalannya emang udah bagus sih gitu, terus suasananya gitu pokoknya enak banget lah buat ngadem gitu, buat jalan-jalan santuy yang galau-galau gitu ya guys ya. Galau ngapain tuh, galau kenapa gitu. Yang baru putus cinta gitu, daripada uring-uringan gitu, diam di rumah mending healing lah, ngapain diam di rumah, mikirannya nggak pasti coy. Aduh, daripada galau mending lebih fokusin sama cita-cita aja cuy. Kerja, sibukin sama kerjaan, banyakin kegiatan, terus gunain waktunya sebaik-baik mungkin gitu. Hidup kita tuh nggak lama coy, ngapain mikirin yang nggak pasti-pasti, yang pasti-pasti aja lah. Yang pasti-pasti aja, yang ada di depan kita jalanin, yang lagi kita jalanin syukuri, nikmati gitu, nggak usah dipikiran. Oh lu bang, kayak yang belum pernah ngerasain galau. Anjay, gua juga pernah cuy, gua malahan sering. Wih, cuman ya ini berbagi pengalaman aja ya guys ya. Dulu juga sama gua kayak gitulah, pasti ngalamin semuanya juga pada masanya. Cuman kalau udah tahu cara menghilangkan rasa galau, menghilangkan rasa susah move on gitu, move on gitu, healing aja, banyakin main, banyakin aktivitas gitu, daripada jangan diem pokoknya. Apalagi lagi patah hati gitu ya cuy. Patah hati itu sebenarnya kalau buat gua gitu ya, patah hati itu malah bikin jadi penyemangat buat hidup gua gitu. Karena kalau cuma dirasain, cuma dipikirin, malah bikin jadi pikiran kita sendiri gitu, malah jadi beban pikiran, malah bikin sakit gitu. Justru kalau lagi kayak gitu tuh sebenarnya harus ada semangat cuy, harus ada semangat. Semangat buat apa? Ya buat jalanin hidup lah gitu. Daripada mikirin yang gak jelas, mending kita tuh ngejar cita-cita kita gitu. Semua orang pasti punya cita-cita, gak mungkin lah gak punya cita-cita. Semua orang pasti punya cita-cita, punya tujuan masing-masing gitu. Mending kalian tuh, apalagi yang masih bocil-bocil gitu, yang masih umurnya di bawah
24 25 gitu, masih di bawah, masih 20-an 19 apalagi itu. Ya gue wajar sih, gue juga sama gitu ya, gue juga sama kayak gitu juga, pernah ngalamin kayak gitu juga. Cuman ya alangkah baiknya gitu daripada galau gitu ya. Udah pasti dia tuh ninggalin kita karena, wah ibu-ibu lagi senam tuh. Mereka tuh yang udah ninggalin kita, justru kita tuh harus bersyukur cuy. Kita dijauhin dari jodohnya orang. Jodohnya orang cuy. Pokoknya gini cuy, kalau soal jodoh kalian tuh nggak usah khawatir. Gua aja gitu ya guys ya. Gua aja umur sekarang tuh udah berapa ya? 28. Udah lumayan lah, udah lumayan tua lah guys ya. Soalnya teman-teman gua udah pada nikah gitu. Nah, kesana tuh ada namanya daerah apa ya? Lupa lagi. Ya udahlah, lanjut pembahasan. Bukan pembahasan sih, ngobrol aja ya cuy ini cuy. Apa ya tadi? Aduh, suka lupa gua. Kalau lagi ngobrol terus kepotong, jadi lupa anjir. Nah, pokoknya gua juga umur udah 28 tahun. Teman-teman gua juga udah pada nikah, cuy. Udah punya anak 2 malahan. Ada yang 2, ada yang 1 gitu. Ada yang udah ngeduda, ngejanda gitu. Ada cuy, cuman gua aja gitu yang belum ini. Nah ini arah ke Cibalang cuy, arah Cibalang ke sana. Kayaknya udah bagus sekarang, nggak tahu ke sananya. Sorry guys ya, gua ngomong suka motong-motong gitu, sorry banget gitu. Ya gua ini sambil nunjukin aja gitu, nunjukin jalan ke tempat wisata daerah sini. Endorse gitu. Oh, pokoknya teman-teman gua juga udah ada yang ngejanda, ada yang ngeduda gitu. Tapi ya itu kan apa ya namanya? Itu takdir ya guys ya. Mungkin jalan hidupnya harus kayak gitu dulu. Nggak bisa disalahin juga sih. Emang suratan takdirnya emang harus kayak gitu. Makanya kalian tuh kalau ada yang mau nikah gitu ya, mau menuju ke jenjang serius, harus dipikir matang-matang. Ada yang bilang nikah tuh nikah aja bang, nggak usah mikirin itu ini, nggak usah mikirin soal rezeki pasti dapat gitu. Tetap aja cuy, emang udah nikah aja, sebelum nikah aja gitu kita tuh pasti dikasih rezeki gitu. Rezeki itu nggak soal tentang uang gitu, tentang harta, tapi rezeki itu bisa dari umur kita yang masih dikasih kesehatan sampai sekarang gitu. Rezeki indera kita gitu masih bisa dipakai gitu. Yang penting kita tuh tetap harus bersyukur, nikmatin aja prosesnya, proses hidup, perjalanan hidup kita gitu. Ya kalau kesal-kesal dikit atau capek sama perjalanan hidup kita wajar sih. Setiap manusia tuh nggak semuanya bisa menahan disebutnya. Gak semua orang bisa menahan atau melalui masa-masa perjalanannya tuh dengan mudah gitu. Kadang ada yang sampai depresi gitu. Tapi mudah-mudahan aja gua gitu, terus kalian bisa melewati perjalanan hidup ini dengan mudah, dengan baik, dengan berkah gitu ya guys ya. Kalau gue tuh kalau lagi pusing mikirin hidup, kadang suka ingat gitu pepatah paman gue. Jadi gimana ya, dia tuh pernah bilang kalau
hidup itu cuma sekali. Bahkan bukan cuman paman gua aja yang bilang itu, banyak juga orang-orang yang bilang kayak gitu. Hidup itu cuma sekali, nikmatin hidup kita selama kita masih sehat, masih hidup. Lakuin semua hal yang mau lu lakuin gitu, jangan terlalu banyak dipikirin, jangan terlalu banyak dipikirin, jangan terlalu dibawa perasaan gitu. Gua bisa bilang kayak gini karena gua juga udah pernah ngalamin gitu, masa-masa dimana gua merasa lagi di bawah banget gitu guys ya. Pokoknya hidup tuh merasa capek banget pokoknya, entah itu dari finansial, entah itu dari masalah keluarga, masalah percintaan gitu ya guys ya. Sampai-sampai semua itu kayak apa ya, kayak dibarengin gitu datangnya, mulai dari ekonomi gitu ya guys ya, dari usaha gua gitu yang baru dimulai, ditambah lagi masalah keluarga, ditambah lagi masalah pertemanan atau apa, pokoknya banyak lah, pekerjaan lah, itu inilah, banyak pokoknya. Semuanya itu kayak di apa, kayak di ini, kayak di langsungin semuanya gitu, sekaliin gitu, kayak brak gitu, masalah itu langsung nyatu semua gitu. Sempat mikir, anjir gua kenapa gitu, hidup gua tuh kayak gini-gini banget gitu. Tapi ternyata pas dijalanin gitu ya, sering dengerin nasihat dari orang lain, dari temen, dari saudara gitu, dari yang udah pada dari orang-orang tua gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, walaupun perjalanan gua masih panjang gitu ya, gua juga belum tahu perjalanan kedepannya bakalan kayak gimana. Tapi gua harus positive thinking aja sih, harus positive thinking. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, selama kita semangat untuk hidup gitu ya guys ya, semangat untuk menjalani hidup ini gitu ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah gitu, gua menjalani perjalanan hidup gua selama ini, gua masih bisa kuat gitu, masih bisa bertahan gitu. Soalnya gini, semakin kita pikirin masalah yang kita hadapin, semakin banyak juga masalah yang akan datang. Kenapa? Karena kita nggak bakalan bisa berpikiran jernih cuy. Kita nggak bakalan bisa tenang kalau kita masih tetap mikirin masalah, dan yang terjadi kedepannya nantinya malah belum selesai satu masalah, malah datang lagi satu masalah yang lain gitu, dan terus itu bertambah gitu guys. Nambah terus gitu, masalah satu ini belum beres nambah lagi, satu ini belum beres nambah lagi. Jadi gue bukan so berpengalaman banget gitu ya, cuman ini mah sedikit pengalaman gue pas gue menghadapi persoalan hidup gitu ya guys ya. Jadi kuncinya gue itu nggak terlalu mikirin, tapi gue nyari cara buat gimana sih cara menyelesaikan masalah ini gitu, satu-satu aja, pelan-pelan aja gitu, jangan dilangsungin. Kalau kita nggak mencari cara gitu untuk menyelesaikan masalah itu nggak bakalan beres. Apalagi kalau kita malah kabur gitu ya guys ya, malah pergi dari permasalahan itu, kita nggak bakalan beres-beres cuy. Nggak ada permasalahan yang bisa beres dengan
tinggalkan permasalahan itu, hadapi aja cuy. Mau resiko tinggi mau resiko kecil, tetap aja kita harus tuh kita tuh harus apa, harus jalanin aja, harus semangat gitu, jangan patah semangat. Apalagi jiwa-jiwa muda gitu ya, kalau umur panjang itu masa depannya masih panjang gitu. Jadi harus tetap semangat aja ya sih ya. Gue yakin kalian juga pasti bisa, gue bisa, kalian juga pasti bisa. Yang penting tetap harus optimis, harus positive thinking. Semua permasalahan kuncinya ada di diri kita sendiri. Jangan sampai kita lari dari kenyataan, tapi kita harus menghadapi kenyataan. Karena permasalahan kita gitu, kesusahan kita, capeknya kita menjalani hidup sekarang tuh sebenarnya pelajaran buat masa depan kita juga sendiri. Belibet lagi cuy. Pokoknya kalau setiap masalah, setiap persoalan, setiap apapun yang bikin kita merasa capek menjalani hidup ini, itu sebenarnya bisa dibilang pelajaran buat masa depan kita sendiri cuy. Pelajaran untuk kedepannya gitu. Jadi kalian tuh kalau bisa gue belok deh cuy. Jadi kalian tuh kalau bisa harus tetap semangat ya guys ya, positive thinking aja. Setiap persoalan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan lupa berdoa cuy. Kita minta aja sama Tuhan gitu, biar dipermudah persoalan kita, permasalahan kita, atau apa, ujian-ujian yang kita hadapi gitu, semoga jadi dipermudah ya cuy ya. Jangan lupa berdoa sama yang ngasih kita umur panjang, terus ngasih kita hidup. Oke cuy, gua mau udah dulu ya cuy, karena gua udah mau nyampe. Gua mau udah dulu sampai sini. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di konten gua selanjutnya. Pokoknya tetap stay tune di channel gua, tetap jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga cuy. Semuanya gua masih banyak yang gua pengen obrolin, tapi karena waktu takut terlalu panjang, jadi gua udahin dulu sampai sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu cuy, amin.